Saya Rizhan Mafrur, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Tias. Judulnya sebenarnya apa itu machine learning dan seberapa pentingkah machine learning itu, terutama di teman-teman Indonesia ya. Saya masih kurang tahu, kemarin sempat ngobrol juga sama Mbak Tias, update di Indonesia itu gimana, karena saya juga jujur udah lama nggak balik di Indonesia dan udah terlalu lama nggak di Indonesia. Jadi saya kurang tahu hype-nya di Indonesia itu gimana. Misalkan teman-teman komunitas di kampus atau teman-teman di startup itu gimana gitu. Apakah obrolan warung kopi itu sudah ngomongin tentang machine learning dan sebagainya. Saya kurang tahu itu. Kalau dulu saya waktu S1 itu di Jogja 2009 ya, 2009 sampai 2013 itu mostly saya dulu lagi akhir-akhir tahun lagi hype mobile computing, jadi Android. Jadi lagi awal-awal versi Android lah, itu lagi hype banget. Sebelumnya itu hype-nya mostly di kayak semacam open source Linux gitu. Nah, itu waktu itu ya. Sekarang mungkin hype-nya beda, mungkin ada yang crypto, ada blockchain, kemudian AI, machine learning dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin bagi yang misalkan yang benar-benar nggak ngerti gitu kan, mungkin dari teman-teman yang non IT dan sebagainya, kita itu tiap hari sudah pakai machine learning gitu. Cuman kita nggak sadar gitu kan. HP kita terutama, smartphone kita itu semuanya udah isinya udah machine learning semuanya gitu. Dari mungkin teman-teman kalau pakai iPhone gitu kan, gimana dia bisa misalkan face recognition ketika mau nge-capture gambar dan sebagainya, object recognition itu semuanya adalah machine learning gitu. Jadi kita sudah nggak bisa lepas dari machine learning. Di sini ya, contoh di gambar ini dari mulai smartphone, kemudian ada CCTV, ada sosial media gitu kan, Instagram itu semuanya isinya sama recommendation gitu kan. Kita dapat feed-nya gimana ketika kita akses explore itu semuanya dari recommendation system. Kemudian navigation of course gitu kan dari Google Map, kemudian ya mungkin Google Map paling populer di Indonesia, e-commerce mungkin kalau boleh sebut merek ya ini ya Mbak ya. Iya, Di iya ya nggak Indonesia apa-apa. kan ada banyak ya, E-commerce ada juga sangat-sangat Tokopedia ini ya, mas. e-commerce kan banyak banget Iya. gitu kan, dan itu semua pasti pakai machine learning. Kalau kita beli sesuatu kemudian kan ada rekomendasi kan, itu machine learning gitu. Kemudian finance, apalagi sekarang juga crypto gitu kan, wah di situ juga banyak banget gitu machine learning. Kemudian kalau mobil, motor kayaknya udah lagi mulai ya ini ya, Tesla mungkin ya, yang terkenal ya Tesla di Indonesia mungkin sudah mulai ada yang mengembangkan tentang mobil listrik dan nanti sistemnya sudah bisa diinstal kayak semacam smartphone di dalamnya. Jadi udah kayak bisa otomatis gitu. Dan yang terakhir mungkin nanti mungkin nggak tahu ya, mungkin deket ya, in the future itu smart home dan itu sudah mulai banyak. Ketika dulu saya aja di Korea waktu S2 itu riset saya juga mostly tentang smart home dan itu di sana udah banyak banget. Mungkin tool yang cukup terkenal itu yang dari Amazon apa ya? Saya lupa. Ya semacam kayak Siri gitu. Cuman dia bisa voice recognition, kemudian dia bisa diajak ngobrol dan sebagainya lah. Kemudian di produk dari Google juga ada gitu. Dan ini sudah sangat banyak beredar di pasaran gitu kan produk-produk seperti ini. Itu semuanya pakai machine learning gitu. Nah, cuman kadang teman-teman itu masih bingung gitu. Makanya di salah satu tornya itu ada bedanya apa sih antara AI sama machine learning gitu kan? Karena kan kita itu sekarang lagi dengarnya semuanya blockchain, apa-apa AI, artificial intelligence, kemudian machine learning dan sebagainya gitu. Nah, itu bedanya apa? Nah, ini gambaran secara sederhana ya, pakai diagram Venn gitu kan. Jadi kalau AI itu cangkupannya lebih besar. Kalau AI itu besar, AI itu besar banget. Jadi dan AI itu butuh banyak sektor. Jadi nggak cuman satu sektor lah. Contohnya misalkan kayak semacam robot atau mungkin Tesla lah. Contoh simpelnya Tesla atau mungkin ya smartphone itu ya bisa disebut sebagai AI device itu bisa. Yang jelas Tesla itu mesti karena Tesla itu kan nanti mesti ada otomotifnya gitu kan, ada tentang engineeringnya, kemudian ada softwarenya di dalamnya gitu. Jadi ada banyak hal, ada konektornya, ada wifi-nya dan sebagainya. Nah, kalau untuk AI itu memang lebih besar. Sebenarnya AI itu pengertiannya adalah bagaimana caranya biar komputer itu bisa mengerti gitu.
Jadi kalau kita bisa ngomong dengan komputer, komputer bisa mengerti, bisa mengasih respon gitu kan. Atau komputer bisa seperti kita, bisa misalkan melihat gambar, oh tahu itu anjing, oh tahu itu manusia, oh tahu itu kucing gitu. Nah, jadi biar bisa bagaimana caranya agar komputer itu bisa seperti manusia, itu AI gitu intinya. Toolnya terserah whatever. Intinya AI itu big picture itu, artificial intelligence. Kemudian di dalamnya, di subnya, di dalamnya itu ada machine learning. Nah, itu yang lebih spesifik di sini. Nah, di sini makanya dijelaskan subset of AI technique which use statistical methods to enable machine to improve with experience. Nah, di sini nanti machine learning ada klasifikasinya, ada banyak, ada supervised, unsupervised, dan reinforced machine learning. Nah, nanti kita bahas di situ. Kemudian ini yang lagi ngetren juga, deep learning. Ada yang pernah dengar nggak nih? Ini juga lagi hype ini biasanya di teman-teman yang biasanya, terutama di data science ya, deep learning itu lagi hype. Deep learning itu subsetnya machine learning, dan ini pakai GPU. Makanya GPU, sekarang misalkan company-company kayak Nvidia, yang dia itu provide chip untuk GPU itu, stoknya kan luar biasa gitu kan, karena kebutuhan chip terutama GPU itu sangat luar biasa dari teman-teman gamer, itu kan butuh GPU. Kemudian deep learning itu kan lagi hot sekarang, lagi hype, itu butuh GPU. Dan yang lebih parah kripto kan, pada mining kripto jadi butuh GPU juga. Makanya chipnya juga lagi kurang karena COVID, kemudian GPU-nya juga banyak dipakai orang, akhirnya harganya naik gitu. Makanya teman-teman gamer saya agak kasihan itu Mbak. Jadi mereka kemarin terutama pas crypto hype itu kasihan, mereka mau upgrade GPU katanya nggak ada gitu barangnya. Nah, ini nanti kita mungkin bahas sedikit aja ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya lebih detail, nanti mungkin bisa ditanyakan gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung ya. Jadi machine learning sendiri itu banyak klasifikasinya. Contohnya di sini yang paling ya jelas 3 inilah, majority ilmuwan atau buku textbook itu mendefinisikan jadi 3 klasifikasi ini. Yang pertama itu supervised learning, kemudian unsupervised learning, sama reinforcement learning. Nah, ini sebenarnya yang reinforcement learning itu juga baru. Dulu itu pas zaman S1 saya itu rata-rata ya klasifikasi machine learning itu supervised sama unsupervised gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ini, dan deep learning itu masuknya di supervised ini. Nah, makanya contoh kasus untuk supervised itu maksudnya gini. Jadi kalau kita punya 1.000 data foto gitu kan, 1.000 data foto, di situ ada 5.000 data kucing, foto kucing sama 5.000 data anjing gitu kan. Nah, dari 10.000 data foto itu 5.000 kucing, 5.000 anjing, kita feed ke model. Tapi sebelum kita feed, kita kasih label. Jadi foto ini kayak gini, ini kucing. Foto ini anjing, foto ini kucing gitu. Jadi kita bikin label dulu, kemudian data yang sudah punya label ini kita feedkan ke model, ke machine learning model. Makanya disebut sebagai supervised learning. Kita mensupervisi karena kita sudah memberikan label. Nah, ketika model ini nanti belajar dari data itu yang sudah kita kasih label, kemudian dia sudah punya istilahnya pembelajaran mesin gitu kan, pembelajaran mesin dalam model itu, kemudian kita bisa coba ke data yang sebenarnya, data gambar yang belum kita masukkan fit ke model itu. Kemudian kita lakukan, oh ternyata ini akurasinya berapa, bisa mendeteksi kucing, gambar kucing berapa, anjing berapa, dari total gambar kucing berapa, total gambar anjing berapa. Nah, itu contoh supervised learning, dan ini misalkan kasusnya classification gitu. Nah, kemudian kalau unsupervised itu kita nggak ngasih supervisi, kita nggak ngasih label gitu. Jadi kalau ada data, salah satu paling gampang itu kayak semacam clustering. Clustering itu paling gampang. Misalkan oke lah, ada data, tadi kan contohnya udah data gambar nih ya, ada data, misalkan data bentuknya tabel, bentuknya rows gitu kan, misalkan data sensus gitu aja. Kita pakai clustering algorithm gitu, untuk mengcluster misalkan orang berdasarkan salary-nya atau berdasarkan usianya. Udah langsung pakai algoritma clustering, otomatis di cluster gitu sama algoritmanya. Misalkan oke, ya kita kasih aja pinginnya cek. Oke. Kita kasih aja misalkan pengennya berapa klaster gitu, misalkan 3 klaster ya udah gitu, tinggal di set parameter 3 klaster jadi 3 klaster gitu. Itu contohnya unsupervised learning. Kemudian reinforcement learning ini semacam kayak ini, jadi model itu bisa belajar gitu. Jadi kalau misalkan dalam kasus
klasifikasi ya, ketika model ini bisa mendeteksi dengan benar, dia dikasih reward. Kalau misalkan model ini dia mendeteksi salah, dia kasih punishment gitu, sehingga si model ini akan terus belajar gitu. Ini namanya reinforcement learning, dan ini biasanya dipakai itu awal-awal itu di gamer gitu, tapi sekarang udah dipakai di banyak hal, terutama robotik itu rata-rata pakai reinforcement learning gitu. Nah, itu contoh dari machine learning, dan yang lagi hype tadi saya bilang itu deep learning, itu salah satu part dari machine learning, dan biasanya untuk deep learning itu bagian dari supervised learning. Dan rata-rata untuk klasifikasi atau mungkin ya regresi untuk forecasting. Jadi supervised learning, jadi kita udah ngasih label dulu di datanya gitu. Nah, misalkan di sini disebut sebagai deep learning, itu atau sebenarnya namanya itu deep neural network. Jadi ini kayak semacam saraf di dalam otak kita gitu kan. Nah, disebut deep karena di sini itu ada banyak layer. Dan biasanya kita menyebut deep learning itu semacam kayak black box. Karena sebenarnya kayak kita itu nggak tahu mesin itu ngapain tiba-tiba ada outputnya gitu. Tapi sebenarnya secara matematis itu bisa dijelasin, dan tapi itu susah banget untuk orang awam gitu untuk dijelasin. Nah, di sini ada banyak layer, makanya disebut sebagai deep gitu kan. Dan paling umum itu untuk deep learning itu ada CNN. Di sini CNN itu biasanya untuk image ya, untuk image kayak tadi kucing sama anjing itu rata-rata pakai CNN. Kemudian nih recurrent neural network ini biasanya yang hubungannya sama sequence, misalkan untuk prediksi time series data. Kemudian language model untuk misalkan translate atau mungkin information retrieval gitu kan, untuk information extraction dari misalkan dari data, kemudian gimana cara mesin itu bisa memahami kalimat dan sebagainya, itu recurrent neural network ini. Nah, ini singkat aja tentang deep learning. Nanti mungkin bisa diskusi lebih jauh lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data science. Jadi mungkin teman-teman di sini kan pernah dan mungkin sering dengar ya sekarang, misalkan lagi hype juga gitu kan bidang data science ini, dan ya alhamdulillah saya udah di data science ini udah sejak 2000, saya kesini 2017. Jadi saya mulai PhD 2017, Oktober 2017. Jadi udah hampir 5 tahun tapi belum selesai gitu kan. Dan saya di data science ini. Jadi data science ini kalau teman-teman lihat ini adalah sebenarnya bidang irisan gitu. Jadi memang agak pusing gitu kan. Jadi harus belajar banyak gitu. Jadi ya memang agak susah. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada matematik gitu kan. Kemudian ada computer science gitu kan. Kemudian di sini ada domain atau knowledge, business knowledge. Jadi domain ini bisa macam-macam. Jadi di sini yang misalkan join di data science itu tidak harus misalkan orang computer science gitu, enggak. Jadi misalkan dari biology, dari misalkan chemistry itu ada, untuk DNA dan sebagainya. Bahkan mungkin kenapa vaksin COVID bisa secepat ini juga karena AI, karena machine learning, karena data science gitu. Karena sudah kita bisa, saya masih ingat dulu pernah diminta sama teman yang dia di bidang biologi untuk semacam data manipulation gitu kan, untuk ngolah data DNA gitu. Datanya banyak banget, kemudian gimana caranya untuk pivot, gimana caranya untuk misalkan yang ngawinin antar DNA gitulah. Waktu itu saya masih ingat gitu. Dan dengan adanya komputer sistem yang seperti ini yang sangat gampang banget, itu memang jadi mempermudah buat mereka gitu. Nah, di sini data science ini, jadi memang orang di data science itu at least mereka harus ngerti math gitu kan. Kemudian ini irisannya math sama computer science kan di machine learning ini, memang banyak math-nya gitu kan, banyak matematiknya. Kemudian irisannya business knowledge atau domain ke computer science itu biasanya di software development atau pengembangan software gitu kan. Jadi kita juga dituntut untuk bisa coding juga. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa traditional research gitu. Makanya memang banyak teman-teman data scientist itu ambil PhD gitu. Sebenarnya kayak saya juga tujuannya ambil PhD itu sebenarnya untuk melatih mindset untuk riset gitu. Kan itu butuh mindset ya, riset itu. Jadi finding problem itu butuh mindset sebenarnya. Kadang kita itu untuk nyari problem aja itu susah loh. Padahal problem banyak, tapi untuk nyari, mendefinisikan problem. Karena untuk mengetahui solusi itu kita harus benar-benar betul dalam mendefinisikan problem. Nah, di situ makanya pengen ambil PhD itu karena itu salah satunya gitu. Karena rata-rata misalkan di
PXD itu kan dilatih untuk gimana finding problem, cari gap, kemudian gimana cara menyelesaikannya secara optimal. Oke, jadi ini pengenalan data science, kemudian tadi AI, machine learning, dan ini ada history of AI. Jadi jangan salah, jangan kira bahwasanya AI atau machine learning itu baru-baru aja. Itu udah perjalanan yang sangat lama. Makanya nggak bisa misalkan dalam dunia teknologi kita mengatakan misalkan kayak komputer itu siapa yang menemukan, itu nggak bisa gitu. Kayak sekarang misalkan ya mungkin ada yang pertama kali ada gitu, cuman ya sangat berkembang. Awalnya dulu komputer kan Turing mesin kan, cuman Turing mesin aja gitu. Jadi ini sejarah panjang ya. Jadi dari 1943 kemudian nanti ada kayak semacam AI winter, ada vakum gitu kan dan sebagainya gitu. Kemudian ada hype lagi terutama akhir-akhir ini karena tadi faktor dari GPU itu jadi yang memang membuat AI itu luar biasa gitu. Nah, ini history of AI, teman-teman nanti bisa akses slide-nya. Saya sudah kirim ke panitia atau mungkin nanti saya share di sini juga boleh. Nah, kemudian ini penting ini penting banget. Ini kenapa sih kok sekarang itu jadi hype banget gitu, si AI, machine learning gitu. Makanya di banyak sekali lowongan-lowongan itu kayak gitu. Jadi belajar data science itu sekarang laris banget gitu kan. Di kemarin saya lihat data dari Coursera, itu sejak pandemi, itu Indonesia yang tadinya itu peringkat nomor berapa ya, 70-an kalau nggak salah, itu naik jadi peringkat nomor 3 pas pandemi. Dan paling banyak yang diakses atau ditonton, dipelajari sama teman-teman Indonesia itu data science. Itu paling banyak di Coursera. Nah itu karena saya yakin karena ini kebutuhan. Sekarang lihat aja di Indonesia udah banyak sekali startup kan, bahkan sudah ada yang dekakon, mungkin unicorn udah banyak gitu kan, dan startup yang mungkin lagi mau merintis, mereka otomatis butuh yang disebut sebagai data scientist atau data analis. Karena ciri khas dari startup, dari pelaku usaha startup itu, mereka itu decision-nya adalah data driven. Jadi bagaimana kita mendesain keputusan perusahaan itu harus based on data driven. Dan orang yang bisa untuk menggali data atau mencari insight dari data itu yang nanti itu disebut sebagai data scientist atau data analis gitu. Data analis biasanya agak lebih simple ya, biasanya di term data analis, saya nggak mengatakan lebih simple, tapi biasanya termnya itu kalau data analis itu lebih ke visualisasi, mungkin pakai Power BI, Tableau dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk data scientist itu biasanya lebih ke deep lagi, jadi kayak semacam matematiknya, kemudian machine learningnya, kemudian mungkin nanti big data, kemudian datanya ketika misalkan besar, ada data yang struktural, ada data yang unstructural dan sebagainya. Tapi kalau term data analis itu biasanya untuk yang lebih ke visualisasi, Power BI, bisnis proses kayak gitu. Jadi itu bedanya mungkin data analis sama data scientist. Untuk di lingkup pekerjaan ya, ketika misalnya saya baca lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, di sini ada 3 faktor yang membuat AI atau machine learning itu hype banget sekarang. Yang pertama itu jelas data gitu. Karena kita semuanya itu data semua, dari Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, semuanya kita itu mengenerate data every day, bahkan mungkin every second gitu kan. Nah ini saya lagi ngomong, teman-teman lagi dengerin, ini semuanya data tersimpan di cloud gitu kan, karena di record gitu. Nah semuanya setiap second itu kita mengenerate data. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cloud. Nah makanya ini salah satu yang sekarang yang ngadain acara ini Niaga Hoster gitu kan. Nah itu cloud service. Ini juga salah satu yang membuat AI sama machine learning itu hype seperti ini. Tanpa adanya service cloud yang memadai, ini agak susah. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan proses, terutama kalau datanya gede, melakukan proses machine learning, misalkan kayak training model gitu kan, pakai small komputer kita, personal PC kita, itu nggak akan mungkin bisa. Makanya ada cloud gitu. Kemudian yang ketiga tadi yang sudah saya singgung yaitu chip, terutama yang GPU chip, dan yang terkenal memang Nvidia gitu kan, kalau mau sebut brand gitu, itu terkenal banget gitu. Dan bedanya GPU kan, kalau teman-teman belum tahu, kalau CPU yang biasa kita kenal itu kan mereka itu CPU itu kan kayak semacam otak kita, cuman prosesnya itu serial sedangkan GPU itu bisa paralel gitu. Jadi bisa melakukan pekerjaan yang paralel.
Dan GPU itu sangat cocok untuk deep learning karena dia kan tadi banyak network gitu kan di dalamnya dan deep dan paralel gitu prosesnya. Makanya cocok pakai GPU gitu. Nah, makanya untuk gaming, untuk rendering, kemudian untuk mining crypto gitu kan, karena untuk mecahin algoritma untuk puzzle-nya itu kan memang butuh resource yang banyak gitu. Makanya GPU itu memang sangat cocok gitu. Nah, kemudian ini alasannya kenapa cloud. Ini tadi sudah saya jelasin ya kan ya. Bedanya kalau kita nge-setup sendiri, coba bayangin kita nge-setup server sendiri itu repotnya minta ampun. Dulu saya pernah gitu karena terutama waktu S1 belum hype kayak gini gitu kan, belum hype seperti sekarang. Dulu pernah kayak nge-setup server sendiri gitu kan, install Red Hat gitu, pakai Red Hat gitu. Waktu itu pakai Linux gitu kan, kemudian harus 24 jam per hari itu connect ke internet gitu kan, harus pakai IP public gitu biar dia bisa diakses sama semua orang dan sebagainya. Wah, itu repotnya minta ampun. Belum lagi kalau di Indonesia sering mati listrik. Nah, itu repot banget kalau apalagi kalau nggak punya genset dan sebagainya. Sedangkan sekarang udah banyak cloud service ya, contohnya Niaga Hoster dan sebagainya. Kalau kita misalkan pakai service itu, ya kita nggak perlu repot-repot nge-setup server dan sebagainya gitu. Dan bahkan saya kurang tahu ini ya, mungkin nanti bisa dikasih tahu dari Mbak Tias atau teman-teman di Niaga Hoster. Niaga Hoster itu sudah support misalkan kayak semacam nyewain GPU apa belum gitu kan? Apa hanya masih sebatas CPU dan storage gitu kan? Sekarang udah banyak service-service cloud yang nyewain bahkan GPU gitu untuk proses machine learning. Nah, ini saya sebut merek karena memang susah untuk nggak nyebut merek ya, mohon maaf. Tapi ini adalah 3 pemain gede di dunia untuk cloud service di AI sama ML atau ML. Saya sebutnya atau aja lah. Tadi udah saya jelasin ya, machine learning atau AI lah. Ada AWS, Amazon Web Service, Google Cloud Platform, sama Microsoft Azure ya. Saya kurang tahu. Kemarin pernah ngobrol sama Mbak Tias juga, saya nggak update kalau hostingan di Indonesia, apakah mereka juga sudah provide machine learning service atau masih seputar hanya hosting. Hosting itu ya storage aja, storage untuk naruh web server, untuk naruh web file gitu kan agar bisa diakses sama orang lain gitu, sama publik gitu. Saya kurang tahu apakah sudah ada semacam kayak machine learning service atau mungkin tadi GPU service dan sebagainya. Nah, ini ya, ini sebenarnya kayaknya udah dari 2021 ya kalau nggak salah, itu Google udah bikin server di Jakarta. Jadi kalau teman-teman pernah pakai AWS atau Google Cloud Platform, ketika teman-teman nge-create storage misalkan, itu teman-teman pasti akan dikasih opsi ini, kamu mau milih storage mau disimpan di mana. Nah, itu biasanya kita nyimpen di tempat yang paling terdekat dengan Indonesia. Mayoritas biasanya di Singapura, server-server itu. Nah, ini mulai tahun 2020-2021 Google udah naruh server di Jakarta. Jadi kita bisa milih ketika misalkan pakai service Google Cloud Platform, kita milih storage, kita bisa create di Jakarta dan itu pasti akan lebih cepat gitu. Karena kan lebih dekat gitu. Karena marketnya misalkan kita bikin website atau bikin service kan marketnya di Indonesia. Nah, paling bagus ya memang kita kasih storage-nya ya tempatnya di Indonesia gitu. Jadi lebih dekat, akan lebih optimal. Nah, ini makanya saya sebut merek karena biar ada gambaran gitu kan di cloud, terutama di Google Cloud Platform. Ini saya kasih contohnya pakai Google Cloud Platform dan nanti untuk study case-nya pakai study case Gojek gitu kan, karena semua orang di sini pasti tahu Gojek. Nah, kalau teman-teman nyobain Google Cloud Platform, itu ada beberapa service seperti ini. Yang pertama ini service storage. Jadi cloud storage untuk di Google Cloud Platform atau AWS itu mereka punya macam-macam tipe cloud storage. Ada cloud storage yang misalkan hanya untuk nyimpen data. Ada cloud storage yang memang misalkan untuk nyimpen data bentuknya struktur. Misalkan table, SQL. Ada yang cloud storage untuk nyimpan data yang unstructured gitu kan, NoSQL gitu. Dan macam-macam. Nah, rata-rata kalau setahu saya kalau di hostingan di Indonesia karena mungkin marketnya mungkin belum banyak gitu kan. Nanti mungkin bisa dibenerin kalau misalkan saya salah karena saya nggak update. Rata-rata masih kalau di Indonesia mungkin VPS, ya kan? Yang ditawarin adalah VPS. Jadi semacam kayak ya ini kamu punya virtual private server di cloud. Kamu nggak usah
perlu untuk memanage, kamu bisa ngelakuin apa aja gitu aja kan, kayak dikasih server Linux gitu aja, Ubuntu satu di cloud gitu. Kamu bisa akses, kamu bisa dipakai untuk apa aja, mau dipakai untuk apa website ya silakan, mau dipakai untuk naruh apapun silakan. Tapi nggak ngedefinisiin misalkan ini storage untuk tadi misalkan SQL, ini storage untuk macam-macam gitu. Jadi ada macam-macam storage kalau di Google Cloud Platform, di AWS dan di Microsoft Azure juga sama. Kemudian ada namanya ingestion tool di sini ya. Ingestion itu semacam kayak misalkan contoh di sini ada Cloud PubSub. Kan data itu bentuknya ada dua. Yang pertama itu batch, yang kedua itu streaming. Data streaming. Misalkan kalau kasus Gojek itu kan kita melakukan order itu kan streaming, real time datanya. Nah, itu harus ada receiver yang mampu untuk menangkap data stream itu yang cepat dan real time gitu. Nah, salah satu di Google Cloud Platform ini yang pernah saya pakai itu misalkan Cloud PubSub gitu. Gojek juga pakai ini kalau nggak salah. Nah, ini untuk ingestion. Ingestion itu untuk memasukkan. Jadi, misalkan ini data masuk di ingest ke storage gitu kan. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya ini kayaknya salah, ini bukan analitik ya. Menurut saya ini bukan analitik, tapi ini lebih ke data lake atau data warehouse. Jadi yang paling terkenal di Google Cloud Platform itu namanya BigQuery, dan ini serverless. Jadi teman-teman bisa naruh data lake itu atau data warehouse, ya semua data ditaruh di situ, termasuk historical data gitu kan, terutama historical data untuk dianalisis gitu. Datanya bisa gede banget gitu. Dan untuk Google Cloud Platform dan AWS itu mereka nge-charge kita bayar itu based on pemakaian. Jadi kalau di skema di rata-rata di Indonesia atau di hostingan Indonesia kan misalkan bulanan. Satu bulan misalkan bayar berapa ribu rupiah gitu kan untuk dapat service VPS gitu. Dengan misalkan RAM-nya terbatas berapa, CPU-nya terbatas berapa, storage-nya terbatas berapa gitu kan. Nah, kalau di model-model service Google Cloud Platform ya, unlimited. Jadi kita bisa nge-create apapun unlimited tapi ya asal kuat bayarnya gitu. Jadi bayarnya dia kayak semacam mungkin postpaid ya. Kalau langganan data mungkin ada yang prepaid, ada yang postpaid. Nah, ini semacam kayak postpaid gitu. Jadi mungkin kurang begitu populer model bisnis yang postpaid kayak gini karena mungkin di Indonesia nggak banyak yang punya kartu kredit gitu. Tapi mungkin dengan adanya sekarang wallet, misalkan ada macam-macam wallet, mungkin nanti akan bisa gitu servisnya ke sana. Nah, ini BigQuery. Kemudian ini ada platform untuk machine learning. Di sini teman-teman kalau pernah lihat lambang ini TensorFlow, ini terkenal banget. Kemudian ada Cloud ML, ada Cloud TPU dan sebagainya. Dan ini yang paling simple dan paling gampang. Ini ada ML API. Jadi kalau teman-teman misalkan bikin aplikasi, di situ teman-teman butuh translator atau misalkan mau di-expand aplikasinya ke Cina atau mungkin ke yang lain gitu kan, yang marketnya mungkin gede, Filipina atau mungkin Vietnam dan sebagainya, itu mungkin bisa pakai API Google Translate gitu. Jadi kita tinggal pakai aja gitu, tinggal kayak pakai API aja gitu, kita nggak perlu repot-repot. Nah, di sini ada Google Translate, kemudian ada Google Audio juga ini, Google Voice. Jadi tapi kayaknya yang bagus yang bahasa Inggris. Jadi kalau yang bahasa Indonesia saya kurang tahu gitu. Google Voice-nya apakah sebagus bahasa Inggris apa enggak? Karena mungkin datanya enggak sebanyak yang berbahasa Inggris gitu. Nah, ini ada Google API gitu, ML API, Machine Learning API. Jadi ini kita tinggal pakai gitu. Kemudian untuk analitik dan serving ini ada Google Data Studio ini untuk visualisasi. Ada Power BI kalau contoh untuk produk lain, atau Tableau kalau yang teman-teman di data analis ya terkenal ada Tableau dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu platform machine learning di Google Cloud Platform, dan mungkin kalau misalkan belum ada di Niaga Hoster, saya yakin mungkin 2-3 tahun dari sekarang harus bikin kayak gini, karena mungkin nanti akan semakin banyak orang yang membutuhkan service kayak gini. Karena selama ini mungkin akhirnya ya pakai service yang di luar gitu kan. Oke, nah ini salah satu ini contohnya misalkan machine learning framework ya, ini pakai TensorFlow. TensorFlow ini kita kalau mau apa ya istilahnya dirty work lah, dirty job lah. Kita mau susah-susah coding dari awal dari scratch itu pakai TensorFlow kayak gini. Ini agak ribet, harus data scientist atau machine learning engineer biasanya yang melakukan ini. Kemudian ada yang Cloud Auto ML. Ini service dari Google itu saya pernah nyoba ini.
kita tinggal ngupload aja gambar. Tadi misalkan saya punya gambar 10.000 kucing sama anjing itu, kita load aja gambarnya ke cloud, kemudian kita training di model sana gitu kan, pakai klik-klik kok, pakai UX, sudah ada UX yang bagus. Kalau yang ini TensorFlow kita harus manual coding. Kalau ini tinggal klik-klik-klik, training, kemudian nanti kita punya model di sana, kita bisa pakai itu modelnya gitu. Ini Cloud Auto ML. Nah yang ini yang pre-train ML model, ini yang kita tinggal pakai, yang kayak tadi API itu. Jadi misalkan kita tinggal pakai aja, kita punya gambar kucing, kita pakai API Google, deteksi dong ini apa, nanti langsung hasilnya cat gitu. Kita punya gambar anjing, deteksi dong ini hasilnya apa, nanti dog gitu. Ini udah pre-train ML dari Google sono gitu. Dan akurasinya juga udah lumayan bagus, udah bagus banget. Saya pernah nyoba juga. Jadi yang natural language juga bisa gitu, yang translate itu tadi, yang bahasa Indonesia juga bagus gitu. Video juga bisa, nge-recognize video juga bisa. Jadi seperti itu, dan ini salah satu studi case ya, studi case saya pakai Gojek ini di sini. Jadi Gojek itu pakai Google Cloud Platform, makanya saya di sini jelasin contohnya pakai Google Cloud Platform karena memang studi case-nya saya pakai contoh Gojek ini karena teman-teman di sini pasti tahu ya semuanya Gojek. Nah, apakah Gojek menggunakan machine learning di layanannya? Ya udah pasti itu kan. Nah, contoh kasus machine learning-nya untuk mencari rute terdekat misalkan. Rute tercepat untuk driver. Nah, karena kan ya kita kayak pergi ke suatu tempat, kita buka map kan juga dari Google Map ada rekomendasi kan, pakai jalan yang mana gitu. Kemudian untuk forecasting driver demand. Oke, ini biasanya kalau jam segini misalkan di Ambarumo Plaza Jogja nih, setiap jam sekian ini pasti numpuk pelanggannya. Ini kemungkinan hari ini juga iya, karena hasil dari forecast. Kemudian bilang ke driver silakan kamu ke sana aja, ini mayoritas nanti banyak banyak yang butuh ojek di daerah situ gitu. Nah, ini forecasting driver demand. Kemudian dynamic pricing. Kan nggak mungkin Gojek itu ngeset harganya manual gitu kan, pasti rugi dia. Apalagi kalau misalkan pas lagi ada peak hour gitu kan. Kenapa misalkan pas peak hour harganya tiba-tiba naik gitu. Ya mirip kayak kita beli tiket pesawat gitu kan. Kita kadang bingung ini tiket pesawat ini gimana caranya kok. Kadang saya beli kalau harus ke Malaysia dulu, baru ke Singapura, ke Jakarta kok lebih murah dibanding yang langsung ke Jakarta, dibanding kayak langsung ke Singapura, kan kita nggak tahu. Mereka kan bisa pakai machine learning yang bagaimana caranya agar mereka tetap untung biasanya, tetap optimal dan tetap profit gitu biasanya. Dan ini seperti di Gojek juga untuk dynamic pricing-nya juga pasti pakai machine learning. Ini ya beritanya ini. Jadi ini ya teman-teman kalau lihat di sini Gojek itu, ini Google Cloud Result. Ini teman-teman bisa dibaca kok beritanya, saya ambil di Google Cloud Platform. Kemudian ini, jadi Gojek itu, so far ini saya ngambil data ini udah tahun berapa ya, 2021 ini atau 2020 mungkin. Per harinya itu sekitar 5 terabyte gitu. Nah, kemudian ini untuk contoh kasus Gojek ya, jadi si perusahaan Gojek ini setiap 10 second itu dia ngeping si driver untuk tahu presisi lokasi. Jadi di ping gitu. Kita tahu ping kan kalau kita mau ngecek koneksi, ping google.com atau ping facebook.com gitu untuk ngecek apakah sudah terkoneksi sama internet apa enggak. Jadi melakukan ping setiap 10 second untuk mengetahui lokasi, dan biasanya setiap ping itu ya disimpan gitu kan. Makanya ini jadi datanya kan banyak banget, sekitar 5 terabyte per hari gitu. Jadi ada sekitar 6 juta ping per menit atau 8 miliar ping per hari, itu bayangin. Jadi Gojek ini nge-generate 5 terabyte setiap hari. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau dicek di Google Cloud Platform mungkin ada yang lebih update datanya. Nah, ini adalah salah satu contoh arsitektur data di Gojek ya, terutama di bagian machine learning-nya nanti di sini nih, di sini. Jadi pertama data itu di-ingest, dimasukin gitu kan, dimasukin pakainya tadi namanya cloud PubSub gitu kan. Nah, setelah data ping tadi dimasukin gitu kan ke data, di sini diproses. Di sini kan ada Apache Beam, ada Cloud Data Prep, ada Data Flow dan sebagainya. Data kan bentuknya ada macam-macam itu. Ada yang real time, kemudian masih ada yang batch-nya gitu kan. Akhirnya nanti dikonfigurasi di sini, kemudian dimasukkan ke data storage. Nah, ini kayak data lake atau data warehouse. Oh, ini ada tulisannya data warehouse atau data lake. Contohnya pakai BigQuery tadi. Jadi datanya gede banget,
kita bisa mengquery apapun dan itu cepat, ya tergantung juga data yang kita load nanti ada fee-nya gitu. Jadi pakai BigQuery, kemudian ini untuk advanced analytic, nah ini biasanya pakai machine learning untuk nge-analisis atau ngambil insight dari data itu. Misalkan tadi kan, oke, data ping, data semua pelanggan dan sebagainya, kita taruh di data lake, kemudian kita query, kemudian nanti kita olah gitu kan untuk rekomendasi, untuk macam-macam gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini saya sharing aja bagi teman-teman yang tertarik, misalkan mau coba aja untuk Google Cloud Platform. Saya nggak promo, saya nggak ada afiliasi sama Google Cloud Platform maupun AWS ataupun Azure. Ini hanya sebagai contoh ya. Karena sekarang kalau kita mau main machine learning, maksudnya mau bekerja pakai machine learning, kita bisa pakai personal PC kita, tapi ketika datanya sudah mulai gede, itu udah nggak memungkinkan. Jadi pasti servisnya pakai cloud, mau nggak mau. Nah, untuk cost-nya itu, kalau Google Cloud Platform itu sebenarnya dapat kayak ada 300 free credit gitu, cuman kendalanya biasanya kan kartu kredit gitu. Kemudian untuk AWS misalkan, ini saya bandingin aja, ini juga ada free-nya itu selama 12 bulan bahkan free-nya. Kalau si Google Cloud Platform dia kayak ngasih kredit pokoknya $300. Selama $300 itu belum habis, maka kamu bisa pakai itu sampai kapanpun gitu. Nah, tapi kalau si AWS dikasih batasan waktu 12 bulan atau sekitar 1 tahun, tapi juga limited, hanya beberapa service yang bisa dipakai gitu. Jadi nggak semuanya, ada batas-batasannya gitu. Bisa dicoba aja. Nah, yang jadi masalah ini biasanya kalau saya ngisi acara di kampus gitu kan, yang mayoritas student, itu mesti persoalannya kartu kredit card gitu. Dan sekarang kayaknya udah mulai ada bank-bank di Indonesia yang bank yang baru, dia debit card-nya udah bisa dipakai untuk buat kayak gini gitu. Kayak misalkan di sini di Aussie ini, saya nggak punya kartu kredit card, adanya debit, cuman dipakai untuk kemanapun, beli apapun bisa. Mau beli di negara manapun bisa gitu. Nah, itu bedanya. Saya kurang tahu kenapa di Indonesia seperti itu, punya debit card tapi nggak bisa dipakai untuk misalkan belanja seperti ini, harus kredit card gitu kan. Nah, itulah blokernya. Cuman kalau yang udah kerja biasanya udah punya kredit card, atau mungkin yang sekarang udah ada bank-bank baru di Indonesia yang nawarin fitur-fitur seperti itu. Nah, salah satu cara yang lain, ini saya kurang tahu masih ada apa enggak, ini tahun 2020 pas lagi pandemi COVID, itu Coursera itu ngegratisin. Jadi saya akhirnya ngambil ini. Saya bila-bilain ngambil ada sekitar 6 course tentang data engineering. Karena di sini kalau kita ngambil course ini, itu kita dikasih akun untuk nyoba gitu. Jadi enaknya itu. Jadi dan gratis gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa buka linknya kalau mau tertarik baca. Nah, ini contohnya. Jadi ini waktu itu dikasih beberapa course karena lagi pandemi, jadi digratisin, tapi kamu harus selesai dalam waktu kalau nggak salah 2 minggu atau berapa gitu. Jadi waktu itu saya coba cek aja, mungkin masih sekarang, karena sekarang kan juga masih pandemi gitu kan, pandeminya lama gitu kan. Nah, kita pakai platformnya namanya ini QW, nggak tahu bacanya ini apa, Quick Lab kayaknya, Quick Labs. Dia kayak semacam nanti yang kita bisa punya akses ke Google Cloud Platform gitu. Jadi benar-benar kita punya akses Google Cloud Platform, tapi cuma untuk ngerjain assignment, ngerjain tugas-tugas yang ada di course itu. Kemudian yang lain, kalau teman-teman mau coba, itu ada namanya Kaggle. Teman-teman bisa buka di sini nih Kaggle. Nah, di sini ini platform yang paling cocok untuk teman-teman latihan untuk machine learning terutama. Di sini juga ada kompetisi, misalkan ya, kompetisi yang sekarang lagi running, misalkan contoh ada apa nih, American Express, Default Prediction dan sebagainya. Ini dulu saya pernah menang. Enggak menang sih. Jadi kalau menang dapat uang, tapi kalau kamu misalkan nggak menang tapi masih ada di ranking berapa gitu, nggak dapat uang tapi dapat medal gitu. Waktu itu saya pernah nyobain yang bird call identification, kayak semacam suara burung gitu. Saya nyoba, kemudian sama kayak market prediction gitu. Jadi ini bagus buat teman-teman untuk latihan dan untuk portofolio. Saya pakai Kaggle Portfolio ini untuk misalkan coba kalau ada semacam kayak part-time job atau apa, saya apply aja dan itu dapat kok. Lumayan gitu.
Itu mungkin sharing dari saya tentang Kaggle. Kemudian Google Colab. Nah, ini juga semacam kayak Kaggle, tapi ini lebih private. Jadi ini kayak semacam Google Doc, tapi memang khusus untuk machine learning work gitu. Dan di sini untuk Kaggle sama Google Colab ini kita bisa dikasih GPU sama dikasih TPU, Tensor Processing Unit ya. Jadi ada GPU, ada TPU. Nah, itu juga free tapi ya ada batasannya gitu. Kayaknya dari setiap running itu maksimal kayak 3 event atau berapa gitu. Coba aja nanti teman-teman bisa coba. Di Google Colab juga sama, mirip kayak di Kaggle gitu. Nah, ini ada beberapa ide machine learning project atau AI project yang pernah saya lakukan gitu kan, mungkin singkat saja. Ini saya dulu S1, pas S1 tahun 2012 itu pernah, karena saya di Jogja itu bikin aplikasi deteksi inilah huruf Jawa itu loh. Huruf Jawa ini apa gitu. Pakai kamera, jadi pakai computer vision. Waktu itu masih library-nya namanya OpenCV gitu. Belum hype sekarang yang pakai TensorFlow atau CNN yang deep neural network belum. Kemudian pernah juga ngerjain yang tentang konten porno blog secara, dan ini dulu dibeli algoritma saya sama orang US, jadi lumayan. Jadi kalau misalkan di film itu ada konten-konten yang sensitif itu langsung bisa diblok. Kemudian saya juga pernah ngerjain yang breast cancer recognition gitu kan, dari data-data banyak pasien yang terkena breast cancer sama yang enggak, kemudian dibandingin gitu waktu S1. Kemudian ini di S2 saya pernah ngerjain proyek Wi-Fi Handover. Jadi Wi-Fi kalau kita misalkan lewat ke sini, kemudian connect Wi-Fi yang satu, kemudian ke Wi-Fi yang lain, gimana biar bisa seamless gitu, transisi antar Wi-Fi gitu. Kemudian pernah juga ngerjain yang itu tadi saya sudah singgung, smart home, dan itu proyek dari LG waktu itu, sama sentiment analytic, pakai data Twitter gitu misalkan, itu juga machine learning, tahu sentimen ya, ini positif apa negatif. Ini Indonesia lagi mau rame kan, pilpres gitu, biasanya nanti ada kayak gitu. Kemudian ini juga dari proyek dari LG di waktu S2 di Korea, itu saya ngekoleksi data dari smartphone, semua data sensor, dari accelerometer, gyroscope, kemudian semua sensor, historical sensor dari smartphone, kemudian kita kelola untuk identification. Jadi waktu itu proyek dari LG itu menarik. Jadi dia itu pengen ngebangun kayak semacam personal assistant. Gimana caranya agar smartphone ini tahu kalau dia misalkan yang lagi megang ini penggunanya gitu. Jadi nggak perlu pakai face, nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai sidik jari gitu. Tapi pakai behavior gitu. Dan nanti dikoneksi ke smart home gitu. Jadi kalau misalkan orangnya udah datang mau dekat ke rumah based on smartphone, otomatis home-nya udah mulai nyalain lampu, onin TV kesukaan si ownernya, kemudian ngangetin air dan sebagainya gitulah waktu itu. Kemudian S3 ini project dari awal sampai sekarang saya mostly di data, terutama data analitik. Jadi saya meneliti bagaimana kalau misalkan ada data gede, gimana caranya dari data gede itu kita nggak usah perlu repot-repot, bisa dikasih rekomendasi insight atau rekomendasi visualisasi secara otomatis. Nah itu riset saya S3 ini yang belum selesai sampai sekarang. Nah ini contohnya. Jadi seperti ini, ada beberapa source code dari yang tadi saya mention, project-project lawas saya, tapi mungkin kodenya sudah out of date. Cuman mungkin masih bisa di running lah kali ya, atau mungkin bisa dipetik pelajaran. Cuman kayaknya udah out of date lah. Jadi itu sih, semoga pas ya waktunya.